Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai adaptasi dan tantangan pembelajaran sains pada anak usia dini di Indonesia, mata kuliah pendidikan sains anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ira Anggraini MPD. Langsung saja, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya Susi Rahmawati. Akan dibahas yaitu pengembangan sains berbasis sosiokultural dan dinamika lingkungan. Pengembangan pembelajaran sains harus dimulai pada ruang waktu, kesempatan, peluang, dan celah-celah yang memungkinkan dan dapat dimanfaatkan atau ditembus oleh kita, terutama oleh pihak-pihak yang memang dipersiapkan dalam bidang ini. Kesadaran akan keleluasan sains tersebut harus disosialisasikan dan disebarkan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pendidikan, di samping masyarakat lain pada umumnya. Dalam pengembangan pembelajaran sains terdapat beberapa pertimbangan, di antaranya yang ke-1, sains sesungguhnya tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan. Karena begitu banyaknya manfaat sains bagi kehidupan. Yang kedua, sosial, budaya, lingkungan, dan pembangunan berkembang secara dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, pendidikan sains dapat membangun sikap ilmiah yang dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang ada di alam dan masyarakat sehingga menimbulkan sikap yang positif. Yang keempat, pendidikan sains dapat membantu menggali keadaan lingkungan, pengaruhnya dan sumbangannya terhadap masyarakat di mana mereka berada. Yang kelima, pendidikan sains dapat membantu dalam menyatukan cara pandang, berekspresi, dan berperilaku seseorang atau sekelompok orang yang berlatar belakang berbeda. Yang keenam, pendidikan sains memiliki potensi kuat untuk menyadarkan warga negara, khususnya anak, dalam hal keadaan lingkungan dan perubahannya. Nah, dengan program pengembangan pembelajaran sains yang mempertimbangkan sosial, budaya, dan dinamika lingkungan, maka akan menghasilkan produk yang bukan hanya cerdas dalam sains, tetapi dapat membangun lingkungan dan daerahnya secara maksimal. Karena program pengembangan pembelajaran sains menyatu dengan program pembangunan sosial, budaya, dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu dilema dan hambatan pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini. Perlu kita sadari bahwa sains merupakan bagian dari kehidupan dan tidak dapat dipisahkan. Apalagi dalam era kebebasan seperti saat ini, tuntutan dan fenomena tersebut akan sangat mencolok pada daerah-daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar. Sekolah-sekolah yang berada di lingkungan elit dan perkotaan cenderung sangat tinggi kemampuannya dalam menyerap sains bagi perkembangan anak-anak didiknya, dan akan amat kontras sekali apabila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah dan di desa-desa. Hasilnya adalah terjadi berbagai kesenjangan di antara lembaga pendidikan yang ada. Terjadi kesenjangan pengembangan pembelajaran sains antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, sehingga munculnya fenomena sekolah favorit dan sekolah pinggiran, sekolah unggul dan sekolah biasa. Hal tersebut secara umum berpengaruh pada proses dan produk pendidikan, khususnya pengembangan pembelajaran sains. Dengan meninjau pelaksanaan pendidikan sains di Indonesia, khususnya pendidikan anak usia dini, pengembangan pembelajaran sains masih terasing pada sebagian besar masyarakat, apalagi bila dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang setiap saat
berubah dan melintas di hadapan kita. Nah, selanjutnya di sini dilema dan hambatan pengembangan pembelajaran sains pada pendidikan anak usia dini, di antaranya yang ke-1, masih beragamnya pemahaman dan kemampuan guru dalam konsep pengembangan pendidikan sains dan penerapannya pada pembelajaran di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga PAUD. Yang kedua, masih kurang kesadaran dan kemampuan para guru dalam memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sains yang berada di lingkungan sekitar anak maupun sekolah. Yang ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sains pada lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, terutama pada lembaga-lembaga yang berada di daerah pedesaan. Yang keempat, sebagian besar pengembangan pendidikan sains pada lembaga-lembaga PAUD masih sangat bersifat akademis sehingga cenderung bersifat abstrak dan kurang bermakna bagi anak. Yang kelima, masih rendahnya komitmen pihak-pihak terkait dalam pengembangan pendidikan sains pada anak usia dini untuk turut bersama-sama dalam menaklukkan dan mempromosikan perkembangan pembelajaran sains yang benar pada jenjang ini. Yang keenam, terdapat sejumlah perangkat sains terutama yang terkait dengan teknologi yang sulit diadakan oleh sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini. Yang ketujuh, belum efektifnya dukungan kebijakan bahwa promosi dan pengembangan pembelajaran sains pada pendidikan anak usia dini betul-betul sesuatu yang mendasar dan amat penting sehingga sulit mencapai konsistensi dalam perwujudannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemampuan guru melaksanakan pembelajaran sains berbasis proses. Keterampilan proses sains menurut Rustaman adalah semua kemampuan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum dan teori-teori sains, baik berupa kemampuan mental, kemampuan fisik maupun kemampuan sosial. Menurut Suryo Subroto, bahwa ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui oleh guru dalam menggunakan keterampilan proses, yaitu dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya selalu mengikut sertakan siswa secara aktif guna menggunakan kemampuan-kemampuan siswa, antara lain kemampuan mengobservasi, merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta mengkomunikasikan hasil penemuannya. Berikut skema pengembangan program pembelajaran sains pada program pendidikan anak usia dini. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa guru PAUD sebagai pengembang program sains harus mampu mengintegrasikan aspek anak dengan aspek sains secara harmonis. Untuk itu, setiap guru sains hendaklah bekerja secara seksama pada saat pembuatan program, karena program yang dibuatnya akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran sains yang dilakukannya. Holt Baskin menjelaskan aspek-aspek pengembangan sains bagi anak usia dini yang meliputi tujuan, dukungan material yang dibutuhkan, penyiapan anak, pengembangan kegiatan, penguatan dan penghargaan, lembar kerja anak dan evaluasi. Maka batasan dari perencanaan pembelajaran sains adalah memprediksi atau memperkirakan hal-hal yang diperlukan sebagaimana kebutuhan dari unsur-unsur yang teridentifikasi tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para guru sains ketika mengembangkan program sains di antaranya: yang pertama, sebelum memulai pengembangan program pembelajaran, hendaklah guru sudah meyakinkan diri bahwa dia sudah memahami perkembangan dan karakteristik anak secara memadai. Yang kedua,
Sebelum memulai pengembangan program pembelajaran, hendaklah guru sudah meyakinkan diri bahwa dia sudah memahami ruang lingkup program sains, baik dari dimensi isi bahan kajian maupun dari dimensi pengembangan kemampuan anak. Yang ketiga, jika rambu-rambu 1 dan 2 tidak terpenuhi, hendaklah dalam mengembangkan program pembelajaran sains, guru melakukannya secara kelompok. Bahkan, jika diperlukan dan memungkinkan, tim mengundang ahli khusus atau konsultan sehingga guru dan tim dapat bekerja lebih optimal. Yang keempat, bentuk dan wujud program sains yang dapat dihasilkan oleh guru dapat berupa program 1 tahun, semester, caturwulan, bulan, minggu atau hari, atau juga insidental, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan kepentingan program lain secara keseluruhan. Yang kelima, sebaiknya diinventarisir seluruh yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran sains yang dimaksud, sehingga program sains mendapatkan dukungan semua pihak. Dan yang keenam, kemaslah isi program yang memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan, keluasan, kesinambungan, kebermaknaan, dan fungsionalitas, sehingga program yang dihasilkan lebih adaptif terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan belajar, apalagi beberapa karakteristik anak usia dini menunjukkan sifat yang amat situasional.